Assalamualaikum teman-teman. Pada konten kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya mengenai permasalahan di kaliper rem belakang Honda PCX 160. Mungkin sebagian teman-teman mengalami munculnya suara di bagian roda belakang sebelah kanan. Suaranya itu tuh tek 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 atau enggak gemerincing gitu ya. Nah, ini saya mau tunjukkan. Masalahnya itu ada di mana? Masalahnya itu ada di sini. Nah gitu ya. Masalah itu muncul dari mana? Bunyi oblak pada dua as pin atas sama pin bawah ini. Nanti saya mau tunjukin ya cara mengatasi masalah tersebut dan juga triknya yang bisa kita lakukan untuk sementara waktu ya. Jadi ada solusi, ada juga solusi sementara, ada solusi utamanya, ada solusi sementara. Nanti kita buka dulu nih dua baut ini ya, dua bautnya baut bintang ya, dua ya. Saya di sini pakai kunci L. Ini L berapa nih? L5 kalau nggak salah nih ya, dari T30 nih tuh yang bintang kepalanya. Nah, saran saya kalau mau buka baut dua ini, usahakan kunci L bintangnya nih yang bagus ya, cari yang bagus. Nanti khawatirnya selek ya, seperti itu. Saya buka dulu, nanti saya tunjukkan letak masalahnya ada di mana. Oke. Baik, ini udah saya kendorin. Udah saya kendorin atas bawah, kemudian kita bisa kendorkan atau bisa langsung dibuka atau mau dikendorin dulu nggak apa-apa nih. Ini baut 12 ya. Pakai kunci 12 bukanya, caranya dibuka aja. Ini baut pengunci pada pin bagian bawah ya. Udah, mau dibuka langsung juga nggak apa-apa, atau dibuka nanti juga nggak jadi masalah. Ini kita buka aja dulu seperti ini, putar pakai tangan. Apakah bisa baut ini kita ganti dengan baut misalnya baut 12 biasa? Ya bisa aja. Yang penting bentuk ulirnya sama dan kepanjangannya dan panjangnya juga sama. Tapi disarankan cari baut topi, baut baja yang topi seperti ini, yang ukuran 12, yang seperti ini modenya ya. Oke, yang bawah sudah kita buka dan yang atas kita buka juga nih seperti ini. Saya nggak pakai tripod nih ya, jadi mungkin teman-teman ngelihatnya tuh goyang-goyang. Baik. Ini sebenarnya ini sudah ada pergantian yang saya lakukan. Sudah ada pergantian yang saya lakukan. Baik, udah selesai. Kita tarik aja gitu seperti ini. Udah selesai. Kemudian kita bisa buka baut yang ini. Tadi kan udah dikendorin kan. Nah, sudah terbuka. Kalau teman-teman lihat di sini ada ring ya. Nah, ini tambahan aja dari saya kemarin. Sebenarnya nggak ada, tapi nggak apa-apa kalau mau ditambahin ring gitu. Ini kan kemasukan air nih. Nah, ini mesti dibersihkan. Ini udah buka. Nah, masalahnya itu ada di sini ya. Ada di dua pin ini. Nah, pin ini dan pin ini. Jadi setelah baut yang tadi dibuka, baut tadi dibuka nih, ini lepas nih ya. Dan ini kita bisa melepas kampas remnya. Bisa seperti ini, mau dicuci, baiknya ditarik aja gini ya, lepas. Nah, masalahnya itu tuh ada di sini teman-teman. Masalahnya itu ada di sini. Ini pin bagian bawah udah saya ganti. Ya, jadi ceritanya pin bagian bawah ini punya masa pakai ya. Jadi seiring waktu dia ngerem ya, keluar masuk dan menahan beban rem, itu mengakibatkan rupanya bahannya ini kalahan dengan housing atau bracket ini yang ada di dalam sini. Dia kalah dia. Bautnya yang kalah, bukan ini yang kalah. Kalau ini lebih keras ya. Nah, akibatnya apa? Dia oblak. Mengakibatkan oblak itu juga diperparah dengan kondisi karet seal atau karet pelindung seperti ini. Yang ini nih.
Tuh. Kan punya saya udah saya lepas. Saya kemarin udah akalin, saya ganjal pakai karet tabung gas juga masih, karena juga karetnya udah pecah. Saya udah utak-atik segala macam, dia tetap gak bisa bertahan ya. Emang udah masa pakainya. Cirinya apa? Nanti saya tunjukin. Saya lepas dulu ini ya. Nah, ini udah saya lepas nih. Jadi ini pin bawah, bagian bawah nih. Kalau teman-teman lihat kok ada selotip apa, ledeng ya. Nah, itu solusi sementara yang tadi saya sebut. Jadi sekilas saja. Jadi dua pin ini sama ini itu kalahan dia seiring masa pakai ya, seiring masa pakai. Jadi kalau teman-teman mendengar bunyi tek 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 atau dia bunyi gemerincing di bagian sebelah kanan belakang, itu ketika kapan? Ketika kita mau gas ya. Kan getar tuh mesin, nah dia bunyi. Tapi kalau pada saat kita ngerem dia hilang. Itu cirinya. Nah, ini dua pin ini udah oblak. Nah, caranya kalau yang tadi, yang ini yang bagian bawah tuh kan mudah tuh, ada bautnya. Baut kunci. Nah, kalau ini mesti dibuka pakai tang karena di ulirnya di dalam sini. Terus diganti dengan yang baru. Nah, saya udah ganti. Kebetulan kemarin saya cek yang bermasalah tuh sering yang di bawah karena bunyinya tuh keras, bunyinya tek 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 tek. Nah, sementara yang bagian atas nggak saya ganti. Ternyata setelah saya ganti ya, berikut juga yang tadi karet sealnya, ini karet seal yang baru. Ternyata yang di bagian bawah bunyi tek-teknya hilang, muncul gemerincing. Ternyata gemerincingnya itu munculnya dari sini. Ini kan udah karat ya, kalahan juga. Walaupun saya sering bersihkan, sering amplas, ternyata nggak bisa juga. Nah, solusinya teman-teman, untuk sementara bagi teman-teman yang mau menghilangkan bunyinya sementara dan tanpa mengganggu performa dari rem, itu dilapisin aja seperti ini, dilapisi dengan seal tape untuk pipa ya. Nah, lapisin aja, nggak usah tebal-tebal, asal dia ketutup aja udah beres, atas sama bawah nggak apa-apa. Kemudian lumasi atau lumuri dengan grease, jangan oli. Kalau oli dia keluar dan akan mengenai kampas remnya jadi hilang ya. Karena juga saya pernah punya pengalaman waktu ganti ban belakang nih, yang pertama kali itu sama orang bengkelnya disemprot, dilumasi pakai yang baut di dalam tuh, yang di situ. Nah, dilumasi pakai oli. Ternyata ketika akselerasi putaran tinggi, olinya tuh terbang dan kena di sini, rem saya hilang. Padahal saya lagi touring keluar kota. Jadi jangan gunakan oli. Diutamakan ya grease ya. Grease yang anti air atau yang tahan panas. Nah, dibalut, kemudian di bagian sini dibersihkan aja pakai tisu seperti ini ya, atau mau dicuci aja nggak apa-apa ya, seperti ini. Kalau tidak terlampau kotor, ini kan karena saya rajin bersihnya nih, bersih. Nah, nanti tinggal diisi grease secukupnya di dalam sambil diputar-putar ini seperti ini. Baik, kemudian setelah itu ya dipasang ulang, dirakit ulang ya. Atau solusi yang paling tepat adalah mengganti dengan pin yang baru. Ini saya beli, ini bukan yang ori ya, tapi ini yang custom. Ini kayaknya bahannya tuh stainless gitu, entah sejenis itulah, lebih mengkilat ya. Nah, ini presisi ya, presisi. Harganya satu saya beli itu 55.000. Kalau dia dua itu sekitar 90 ribuan ya. Nah, ini kayaknya mesti saya ganti juga nih dengan bahan yang sama. Nah, pada saat saya ganti di bagian bawah itu hilang bunyi tek 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 teknya. Ternyata yang di atas tuh juga udah kena, muncul suara gemerincing. Hilang ketika direm, pada saat rem dilepas, ketika akselerasi lagi bunyi lagi dia. Seperti itu. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah mengganti karet seal. Karet seal ini murah ya, sepasangnya paling sekitar 10.000 atau 15.000. Nah, cara pasangnya teman-teman, cirinya ya. Cirinya kalau udah habis, karet seal ini kan ada paritnya seperti ini, tempat pengaitnya ya. Itu dia lepas dari sini. Dari sini tuh lepas dia. Kalau kita masukin lagi ke gotnya ini, ke paritnya ini, itu nggak mau dia keluar lagi. Nah, itu cirinya. Sampai akhirnya robek juga ya. Nah, itu udah parah banget. Ya, mau diakalin juga percuma.
Dan kalau ini nggak cepat diganti, maka pin ini akan berkarat. Nah, kasusnya sama kayak saya ini, sempat bocor, sempat udah nggak masuk lagi di sini, nggak masuk lagi, nggak didudukan ya, kemasukan air, jadi karat lah dia, seperti itu. Baik, itu aja yang mungkin bisa saya bagikan. Nanti saya tunjukkan sekilas tentang posisi pinnya ini setelah dimasukkan dan pergantian seal karet ini. Baik, ini udah saya lapis ya, dan udah saya kasih grease juga situ untuk sementara aja ya. Dan kalau ini kita tinggal, ini kan udah saya pasang nih ya, harus span ya, sesuai tadi ada paritnya, dudukan karet ini di bagian dalam kayak gini, dan dia nggak lepas ya, tuh mantap dia. Baik, ini tinggal dimasukin aja, dan ini udah dikasih grease juga secukupnya. Masukkan seperti ini. Maaf ya, ini nggak pakai tripod, aduh susah nih, saya pause sebentar aja dulu. Oke, ini ya, ini posisinya, kita tinggal tekan. Nah teman-teman, ketika nekan ini ya, karet ini itu mesti sampai ke sini ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana nanti teman-teman memasukkan karet ini sampai ke sini. Pelan-pelan aja, jangan sampai robek. Ntar ya, saya tunjukin. Baik ya, sekali lagi saya ulang bahwa posisinya itu seperti ini ya, dimasukin pin bagian atas itu karetnya lebih kecil, dan pin yang di bagian bawah ini, yang untuk ini, itu karetnya lebih besar. Jadi seperti ini ya, sekali lagi saya tunjukin. Kemudian ini tinggal dimasukkan ke sini seperti yang saya bilang tadi ya. Tadi saya salah tuh ngasih infonya. Jadi gini, kita dorong aja langsung gini. Nah nanti teman-teman, ini dikaitkan ke sini, masukin aja, mudah kok. Tapi jangan terlampau kasar, nanti takutnya sobek ya. Bentar. Baik, udah. Caranya nanti teman-teman tekan sampai ambles dan dorong sedikit-sedikit seal bagian atas seperti ini jadinya. Dan yang tadi udah saya kasih grease juga, jadi tinggal masukin aja seperti ini ya. Maaf ya, ini kontennya jadi acak-acakan kayak gini. Pokoknya gitu deh teman-teman, masukin gini, nanti masukin, udah selesai, udah langsung dirakit ulang. Nah ini udah saya rakit ya, dan saya pasang juga kampasnya. Saya pakai elik ya, ini awet banget, udah sekitar 4 tahun, udah masuk 4 tahun, belum habis-habis, udah saya bawa turun kemana-mana, masih tebal tuh. Keistimewaannya kampasnya nggak gampang panas ya, dan juga tidak menghasilkan banyak debu sehingga cakramnya awet ya. Dan ini juga teman-teman, 2 pin inilah juga menjadi penyebab dari bunyinya kampas rem, misalnya sek 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 gitu. Saya motor teman-teman ada bunyi seperti itu, karena apa? Pin ini baliknya nggak sama, dia nggak serempak atas bawah. Jadi itu penyebabnya. Baik, itu aja, dan selebihnya tinggal dipasang, dan mungkin itu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau kontennya acak-acakan. Wassalamualaikum.